Oke, contoh berikutnya. Di SMP mungkin ya, Anda belajar geometri, ada fakta yang mengatakan bahwa sudut pusat besarnya adalah 2 kali sudut keliling, ya. Sudut pusat besarnya 2 kali, 2-nya kita tuliskan sebagai 2 aja. 2 kali sudut keliling. Ya. Oke, jadi kita punya lingkaran. Nah, kita perlu pastikan dulu apa yang dimaksud dengan sudut pusat, apa yang dimaksud dengan sudut keliling. Ya. Jadi sudut keliling adalah, pertama kita punya sebuah atau 2 titik AB dan 1 titik P. Kemudian ada titik pusat. P-nya di sebelah. Ini yang dimaksud dengan sudut keliling, ini sudut pusatnya. Ya. Nah, kita akan meninjau kasusnya dengan melihat posisi titik O relatif terhadap sudut APB. Ya. Jadi kasusnya, tinjau kasus. Yang pertama adalah ketika si O-nya terletak pada garis AOP atau O-nya terletak pada garis AP atau garis BP. Ya. Nah, kalau terletak pada garis, maka kita bisa tanpa mengurangi keumuman, kita bisa misalkan dia terletak pada garis AP. Ya, karena sama aja kalau terletak pada garis BP. Jadi kasusnya yang pertama adalah O terletak pada garis AP atau BP. Ya. Yang kedua nanti adalah ketika O-nya terletak di dalam sudut APB. Yang terakhir adalah ketika O-nya terletak di luar APB. Dan kita bisa lihat ya, kita harus betul-betul pastikan bahwa ini sudah meliputi semua kemungkinan yang ada. Jadi kemungkinan yang ada adalah P-nya ada di O-nya ya. Kemungkinan O-nya ada di sini, ada di dalam, ada di garis, ada di luar. Nah, oke, kalau A terletak pada garis AP, gimana situasinya? Ini O, ini A, ini P, ini B. Nah, yang kita ketahui bahwa ini tegak lurus ya. Jadi, karena ini diameter, maka jangan-jangan kita cyclic argument, jangan-jangan fakta itu didapatkan dari ini. Oke, kita nggak akan menggunakan ini dulu. Kita lihat apakah ini diperlukan atau enggak. Mungkin enggak sih. Kita ambil ke sini. Kita ambil ke sini. Nah, karena ini jari-jari, kita punya ini katakanlah X, yang ini juga X. Berarti yang ini berapa? Yang ini berarti 180 min 2X. Nah, oke. Jadi sudut AOB sama dengan 180 derajat min 2X. Berarti akibatnya sudut, nah ini nggak saya tulis dengan lengkap ya, ini cuma ide-idenya. Nanti Anda belajar menuliskan dengan baik.
sudut BOP-nya berarti sama dengan apa? Kalau ini 180 min 2x, karena ini merupakan pelurusnya AOB, ini sama dengan 2x. Oke, ini 2x. Terus yang ini dengan yang ini sama juga, karena ini panjangnya sama. Ya, dua-duanya merupakan jari-jari. Berarti masing-masingnya adalah berapa? 90 min x. Jadi sudut OBP dan OPB, atau yang kita inginkan apa sih? Sudut pusatnya, oh ini sudut kulingnya APB ya. Ya, OPB aja. OPB sama dengan 90 derajat min x. Tapi ini sama dengan sudut APB. Ya. Ini sudut pusatnya, yang ini sudut kelilingnya. Jadi sudut APB, sudut AOB, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut APB. Nah, oke. Ya, salam abdi negara. Dari Sulawesi udah jam berapa sekarang? Udah jam, beda 1 jam mungkin ya. Oke, kemudian Anda coba yang berikutnya, kalau O terletak di dalam apa namanya, sektor ya. Sektor APB. Situasinya ini A, ini P, ini B, kemudian ini O. O-nya terletak di dalam sektor APB. Kemudian kasus yang terakhir, kalau O-nya terletak di luar sektor APB. Ya, mungkin Anda coba dulu sambil saya ambil minum dulu sebentar. Oke, gimana? Kalau O-nya terletak ada di dalam situ, gimana nih? Mungkin kita bikin garis bantu gitu. Ini C misalkan. Ya. Nah, yang ingin kita tunjukkan bahwa sudut AOB itu besarnya 2 kali sudut APB. Ya. Jadi sudut AOB sama dengan sudut AOC ditambah sudut COB. Nah, akan tetapi sudut AOC itu dia adalah sudut pusatnya APC. Menurut kasus yang satu di atas, sudut AOC itu biasanya 2 kali sudut APC. Ini sama dengan 2 kali sudut APC.
Kemudian juga sudut COB itu adalah sudut pusatnya dari sudut CPB. Karena O-nya terletak pada garis CP, menurut kasus 1, maka besarnya sudut COB 2 kali sudut CPB. Nah, itu mungkin ketika menuliskan perlu ditekankan bahwa kita mempergunakan informasi dari kasus yang pertama. Ya. 2 kali sudut CPB dari kasus 1. Nah, berarti ini sama dengan 2 kali sudut APC tambah CPB. Tapi APC ditambah CPB kan tidak lain adalah APB. Nah, jadi kita selesai bahwa sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut APB. Oke, Anda bisa nyoba kasus yang ketiga. Jadi apa kasus yang ketiga? Yang pertama terletak pada garis AP, yang kedua ada di dalam sektor APB, yang ketiga kalau O-nya terletak di luar APB. O terletak di luar sektor APB. Gambarnya, ini langsung. Ini O, di sini. Sini B. Oke, dicoba dulu ya, bentar. Ada kucing. Mau ikutan kuliah nih kucing. Oke, tadi di kasus kedua kita memanfaatkan kasus 1. Kita ingin coba juga, mungkin ini juga bisa kita kerjakan dengan memanfaatkan kasus 1. Gimana ya? Mungkin gini gitu. Kalau kita bikin ini gimana? Kita coba aja ya. Ini key, tapi apa hubungannya ntar? APB. Yang ingin kita buktikan adalah sudut ini 2 kali sudut. Oke, berarti kita lanjutkan yang ini aja. Lanjutkan yang ini. Oke, kita coba ya. Ya, nggak tahu berhasil atau enggak. Yang kita ingin hitung adalah sudut AOB. Oke. Sebentar. Apa hubungannya antara... Oke, ini... Tapi sebenarnya cara saya bukan ini sih. Ini cara
salah saya itu ini aja, kita bikin C di sini. Oke, jadi nantinya si O-nya terletak di BPC. Karena terletak di dalam sektor BPC, berarti kita bisa mempergunakan kasus yang kedua. Kemudian yang ini, C-nya nggak mesti di situ, pengennya tidak mesti ada di garis lurus ini. Oke. Sini cek. Ya. Oke, CO ini juga ada di dalam APC ya. Jadi sudut APC atau AOC. AOC itu sama dengan 2 kali sudut APC. Mengapa demikian? Karena titik O berada di dalam sektor APC. Dan menurut kasus 2, hal tersebut benar, bahwa sudut pusat 2 kali sudut keliling. Ini dari kasus 2. Oke. Nah, sedangkan si APC sendiri adalah APB ditambah 2 kali sudut BPC. Nah, terus apa? Yang ingin kita buktikan adalah sudut AOB 2 kalinya sudut AOB. Ya. Ini si AOC-nya akan kita pecah menjadi sudut AOB ditambah 2 kali sudut AOC, BOC. AOB, BOC. Nah, tapi O terletak di dalam sektor BPC. Nah, menurut kasus 2, keywordnya apa? Maka menurut kasus 2, karena O terletak di dalam sektor BPC, maka sudut BOC itu 2 kalinya sudut BPC. Maaf, ini bukan 2 ya. Nah, karena yang ini dan ini sama, berarti kalau kita coret si BOC dan 2 BPC-nya dari kiri dan kanan, maka kita dapatkan sudut AOB besarnya 2 kali sudut APB. Ini dari A misalkan. Dari A dan B. Dan dapatkan sudut AOB sama dengan 2 kali sudut APB. Ya. Jadi kita berhasil menunjukkan untuk semua kemungkinan posisi O, apakah dia terletak pada salah satu garis, ataukah di dalam sektor, ataukah di luar sektor. Nah. Oke, kita